Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila dengan NIM 17016230002 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tutorial mengenai pengoperasian Microsoft Word untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer. Oke, setelah ke menu tampilan Microsoft Word seperti ini, langkah pertama yaitu buat sebuah paper terkait topik yang sudah kita pilih pada pertemuan minggu kedua. Nah, di sini sudah ada paper yang telah saya buat dari referensi jurnal-jurnal tersebut yang bertemakan pendidikan ekonomi. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan mengubah marginnya terlebih dahulu dengan cara klik menu layout di bagian atas sini, lalu ke bagian margin. Selanjutnya ada tulisan custom margin, klik. Nah, di sini untuk mengubah marginnya, ukuran marginnya. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi 4433. Pada atas dan kiri kita akan ubah menjadi 4 cm. Dan bawah kanan kita ubah menjadi 3 cm. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya ketika marginnya sudah berubah, langkah selanjutnya beri cover page pada halaman awal ini yang berisi tentang judul, logo, nama, NIM, dosen pengampu, keterangan fakultas, dan universitas. Kita tulis dulu judulnya. Ketika sudah ada judulnya, lalu kita ubah fonts dan size-nya. Ke menu home, kita ubah menjadi Times New Roman, dan size-nya kita ubah menjadi 14 untuk judul. Terus kita bold dan ketengahin. Lalu untuk memasukkan logonya dengan cara kita klik insert, lalu ke bagian picture, klik this device. Nah, dipastikan kalian sudah mendownload logonya terlebih dahulu. Nah, akan menampilkan seperti ini. Lalu kita perkecilkan sesuai dengan kebutuhan. Ketengahin. Di bawah logo kita akan ketik nama dosen, NIM kita pribadi. Setelah itu kita blok. Lalu ke menu home sini, nah kita ganti jadi Times New Roman word-nya. Lalu size-nya kita ubah menjadi 12. Lalu kita ketengahin. Nah, di bawah sini kita akan mengetikkan fakultas dan universitas. Setelah itu kita ubah font dan juga size-nya udah Times New Roman dan 14 size-nya. Lalu kita bold, kita rapikan lagi. Nah, setelah cover page-nya sudah, kita ke bagian kata pengantar. Nah, di sini sudah ada kata pengantar, namun kita hanya perlu merapikannya saja dengan cara klik ke paragraf sini. Nah, lalu kita blok. Nah, kita ke menu paragraf justify. Nah, setelah itu kita akan mengubah spasi after paragrafnya dengan cara kita klik sebelah sini, lalu kita blok sampai atas. Lalu kita ke paragraf, klik bagian ini, line and paragraph spacing. Lalu kita ke line spacing option, kita klik. Nah, di sini untuk mengubah spasi after paragrafnya, kita mengubahnya di after spacing, lalu kita ubah menjadi 6. Klik OK. Nah, masuk ke daftar isi. Nah, langkah pertama yaitu kita ke bagian bab 1 dulu. Nah, di sini bisa kita blok bab 1-nya, terus ke style, ke heading 1. Nah, sebelum kita
gituin ke heading, kita akan menyalakan fitur navigation dengan cara klik Ctrl plus V, bisa juga dengan view, ke klik view. Nah, navigation ini untuk memperlihatkan apakah kata yang kita blok ini sudah ke heading atau belum. Nah, kita ke view, ke navigation find. Nah, di sini bisa terlihat, kita akan coba bab 1, kita blok, lalu ke home, ke style, dan ke heading 1. Nah, memang berubah seperti ini. Nah, kita ubahnya lagi ke new Times New Roman 12, klik, lalu ke tengah, dan after spacing paragrafnya 6, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Dan ke heading satunya juga kita jangan lupa untuk mengklik kanan dan update heading 1 to match selection, kita klik supaya pas kita ubah sel di halaman berikutnya font dan size-nya tidak akan berubah lagi seperti tadi. Kita klik. Nah, di latar belakang juga kita blok ke heading 2. Nah, akan berubah lagi, kita ubah seperti tadi juga. Nah, ini juga jangan lupa untuk mengklik kanan, kita update heading 2 to match selection. Oke, udah kelihatan. Di sini juga heading 2. Bab 2 juga ke heading 1. Heading 2. Nah, karena poin ini mengikuti bab 1 menerus. Nah, sebenarnya cara mudahnya, kita bisa klik ke set number value, ke continue from previous list, terus klik advanced value di skip number. Nah, sebenarnya di sini bisa juga kita ubah karena di Word saya tidak ada untuk bab 2-nya, jadi kita pakai penomoran biasa saja. Jadi kita hapus dulu nomornya, kita ke setting awal, kedua titik kita rapihin. Ke heading 3, kita klik heading 3, akan berubah juga, kita ubah. Jangan lupa heading 3-nya di update heading 3 to match selection. Nah, ini juga kita jangan lupa untuk spacing after 6. Nah, setelah kita udah ubah tadi menjadi heading 1, heading 2, dan heading 3, langkah selanjutnya cara memunculkan daftar isi secara otomatis, yaitu dengan cara kita klik menu reference yang bagian atas, lalu ke table of content. Nah, di sini kan ada beberapa model dari table of content tersebut. Nah, saya akan memilih automatic table 1 saja. Nah, akan jadi seperti ini. Konten ini bila tidak digunakan bisa kita hapus, lalu kita blok, home, mengubah font Times New Roman, dan setnya. Ya, daftar isi sudah jadi, rapikan. Oke, selanjutnya akan membuat penomoran halaman. Langkah pertama yaitu mengatur next page-nya terlebih dahulu di setiap halaman untuk membedakan angka biasa, angka Romawi, ataupun dengan orientasi yang berbeda. Caranya setelah cover ini di bagian depan kata pengantar, ini kita klik aja. Nah, kita ke menu layout, di bagian page setup ada breaks, kita klik, lalu next page. Nah, bab 1 juga sama seperti itu, klik, breaks, next page. Bab 2 juga sama, klik, break, next page, klik, break, next page. Jika semuanya sudah di next page semua secara keseluruhan, langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan penomorannya dengan cara kita ke bagian menu insert, lalu di bagian header and footernya text number kita klik, di bagian bottom of page ada beberapa model plain numbernya, kita pilih yang nomor 2. Nah, akan muncul numbernya seperti ini, nomor halamannya. Kita ke bagian atas lagi, lalu di bagian cover ini kan ada penomoran ini, kita tinggal klik di very first page-nya. Nah, akan hilang. Di bagian kata pengantarnya, ini kan nomor 2 ya, cara mengubahnya menjadi 2 Romawi dan seterusnya itu kita ke page number, ke format page number, lalu nomor formatnya kita ganti ke Romawi, lalu start at kita dari 1, klik OK, ubah dari I1, 2, 3, dan I4. Nah, selanjutnya di bab 2 gimana caranya? Nah, kita klik terlebih dahulu angkanya, lalu jangan lupa untuk menonaktifkan link to previews-nya. Kita nonaktifkan. Di atasnya juga kita arahkan kursornya, lalu kita nonaktifkan link to previews-nya. Kita centang di very first page-nya, kita centang. Akan hilang nomor page number-nya. Nah, cara memunculkannya lagi yaitu kita ke page number,
Nah, di sini ada bottom of page. Kita pilih yang page number 2. Nah, masih dengan angka yang sama di 5. Nah, cara mengubahnya ini menjadi 1, awalan numbernya, kita ke page number lagi. Terus ke format page number. Nah, di sini kita start art untuk mengubah 1. Nah, akan ubah seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menonaktifkan link to previousnya. Untuk di halaman 2, ini kan nomornya masih di bawah. Nah, untuk ubahnya di atas, caranya kita akan menghapus nomornya terlebih dahulu, ya. Nah, kita arahkan cursor ke atas, lalu kita ke page number, lalu ke top of page. Kita pilih yang line number 3 yang pojok kiri atas. Nah, langsung ada, langsung 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk bab 2-nya masih di pojok atas. Nah, kita klik. Lalu pada bagian different first page-nya, kita klik aja nih. Nah, langsung ke bawah. Ini di atas. Selanjutnya untuk bab 3 juga sama seperti tadi. Bab 3-nya masih di atas, kita ke different first page-nya. Kita klik angkanya, nah, di bawah, di atas, di bawah. Nah, seperti itu. Lalu ketika sudah memberi penomoran, kita lihat dulu. Nah, kita gedein lagi. Apakah sudah sesuai? Ini belum nih. Masih di angka 1, kita hapus saja. Nah, rapikan lagi. 2, 3. Nah, kita cek lagi penomorannya. Nah, setelah itu kita close header dan folder. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bagian daftar isi. Pada daftar isi di sini masih dengan penomoran angka biasa. Kita klik, lalu ke update enter table. Kita oke. Nah, akan berubah penomorannya. Lalu kita ubah lagi juga menjadi Times New Roman. Nah, selanjutnya membuat daftar tabel. Nah, langkah pertama yaitu buat tabelnya terlebih dahulu. Kita cari di pada data. Kita akan membuat tabel pendidikan yang ditamatkan. Jadi, kita buat tabel terlebih dahulu di menu insert tabel. Nah, di sini kan kolom hanya sampai 10 dan barisnya juga hanya sampai 10. Nah, di sini kita bisa ke menu insert tabel. Pada kolomnya aku mau menggunakan kolom 10 dan barisnya yaitu 11. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Kita tambahin dulu. Di sini kita masukkan aja datanya. Nah, jadi sudah dimasukkan datanya seperti ini. Fontnya kita kecilin karena emang tabelnya terlalu banyak. Jadi fontnya kita kecilin ke 10. Lalu bagaimana sih cara untuk menambahkan kolom atau barisnya? Yaitu kita bisa dengan klik terus insert, terus bisa ke bawah, bisa ke atas, tergantung bisa insert below atau insert top. Nah, kayak gini bisa tambahin baris atau kolomnya. Nah, selanjutnya kita akan memberi shading pada table ini, yaitu dengan cara ke menu table design, lalu ke shading. Nah, di sini banyak shading warna-warna shading. Nah, kita blok terlebih dahulu yang mau kita shading. Bisa juga yang langsung nih, tuh beberapa kayak gini, tuh gini disesuaikan saja. Aku suka ini, jadi aku ambil ini. Nah, seperti ini. Lalu atasnya kita blok dan blot. Judulnya kita blok lalu blot. Untuk mengubah posisinya, kita bisa ke layout. Nah, di sini tuh ada posisi pojok kiri, pojok kanan, tengah, dan lain-lainnya. Nih, misalnya ini kan belum rapi nih, belum rapi. Nah, kita blok, lalu kita ketengahin. Nah, seperti itu. Ini juga, misalnya kita mau ke pojok sini, nah, atau pojok atas tuh, ini. Lalu sama yang lainnya kita menjadi rata tengah saja seperti ini. Nah, ini juga
tabel yang lain juga sama seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat tabel otomatis, yaitu kita ke insert tab, klik kanan ke insert caption. Nah, di sini pada caption kita tulis tabel 1. Nah, di sini the table. Nah, kalau untuk mau nambahin label, klik new label. Nah, karena aku mau tabel 1, jadi udah kita klik above select item ya teman-teman. Terus kita ketik oke. Nah, di sini ada tabel 1. Kita rapikan. Kita bisa menambahkan judul tabel tersebut, pendidikan tinggi. Nah, seperti ini. Lalu di tabel-tabel berikutnya juga sama. Kita klik. Nah, terus pada bagian insert caption kita klik. Lalu di sini tabel 2. Kita ke ada di sini, yaitu kita klik reference. Daftar tabel otomatisnya kita ke bagian insert table of figure. Nah, di sini kan table of figure. Nah, kita klik oke aja ya, oke. Lalu masuk pada daftar gambar. Nah, pada daftar gambar juga sama seperti tadi. Kita ke bagian gambar dulu. Kita ke bagian gambarnya seperti ini. Di sini ada gambarnya. Kita klik juga insert caption. Nah, lalu di sini kan jadi tabel. Sekarang kita masuk ke figure. Nah, figure 1. Tapi jangan lupa untuk mengubah position. Kalau untuk gambar yaitu kita ke below select item. Nah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul. Lalu sama kita rapikan seperti tadi. Gambar-gambarnya sudah di insert caption semua, dari gambar 5 sampai gambar 1 nih. Gambar 1, gambar 2, 3, 4, 5. Lanjut ke daftar gambar. Nah, di daftar gambar itu caranya sama seperti tadi. Kita ke menu reference, lalu ke insert table of figure. Nah, di sini kita akan ngambil figur ya. Jadi figur. Tadi kan tabel. Nah, sekarang figur. Oke, kita klik oke. Nah, di sini telah muncul kondisi kendaraan di Indonesia, grafik tingkat upah, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan ubah satu halaman menjadi landscape. Yang pertama yaitu klik dulu nih halamannya yang akan kita ubah. Lalu ke bagian layout. Nah, di sini ada page setup. Kita klik. Nah, di sini ada portrait dan landscape. Kita klik landscape. Lalu apply to-nya point forward. This point forward. Lalu kita klik OK. Nah, akan berubah menjadi landscape. Namun, halaman selanjutnya juga ikut berubah nih. Banyak lagi sama seperti tadi. Yaitu kita klik dulu di sini. Nah, pada menu layout kita page setup, terus portrait, apply to-nya juga sama, this point forward. Lalu kita klik OK. Yang satu yang bentuknya landscape. Nah, seperti ini. Lalu gimana sih cara untuk mengubah halaman 1 menjadi 2 kolam? Nah, pertama yaitu kita klik dulu bagian yang ingin kita ubah menjadi 2 kolam, lalu ke layout, ke menu kolom, lalu merge kolom. Nah, pencet yang to, lalu di sini apply to-nya jangan lupa juga untuk ke this forward agar tidak keubah semua ya teman-teman. Lalu langkah terakhir yaitu membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan Mendeley. Nah, caranya download terlebih dahulu jurnal-jurnal yang dijadikan referensi pada pembuatan paper ini, yaitu kita ke web. Nah, di sini sudah ada jurnal-jurnal yang kita download untuk membuat paper tersebut. Nah, kita ke bagian port lagi, lalu kita ke menu reference. Nah, di sini kan belum bersambung ya Mendeley stage-nya.
Lalu kita ke aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, pada bagian ini kita masukkan terlebih dahulu jurnal-jurnal yang dijadikan reference ke all reference ini agar tampil di Mendeley Site yang ada di Word. Nah, pertama itu klik add new, kita klik, lalu import file yang jurnal tersebut yang sudah di-download ke sini. Nah, ini jurnal-jurnal yang kita sudah download, kita klik, lalu open. Selanjutnya sama seperti tadi, masukin semua satu-satu. Nah, ini juga lagi. Nah, bertiga lagi, 4. Kalian bisa nyari sumber-sumber jurnal, bisa di Scholar, bisa di Docs dan lain-lainnya. Ada 2 ini kepencet, maaf. Ini analis belum. Ini ada 2, show dulu. Ini kalau mau hapus caranya move to range. Nah, kita klik 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah ada 5. Di sini sudah ada 5 reference yang kita gunakan. Lalu langkah selanjutnya kita ke aplikasi Word lagi. Nah, di sini caranya, aku mau kasih tahu cara menghubungkan dari Mendeley Sites ke Word. Jadi kita ke webnya Mendeley dulu. Nih, www.mendeley.com. Setelah itu kita pencet get Mendeley Sites, kita klik. Nah, tunggu sampai get in now-nya belum menjadi biru, lalu kita klik. Nah, muncul seperti ini, kita klik. Tunggu sebentar, lagi diproses. Selanjutnya, ada tulisan get started with the add-in. Lalu open in Word, kita klik. Nah, open. Nah, sudah muncul Mendeley Sites-nya terhubung ke Word. Lalu buat it. Nah, kita ke bagian paper yang tadi. Ini kita enter. Nah, lalu masih di reference. Nah, di sini kan muncul Mendeley Sites-nya. Kita klik. Nah, yang kita masukkan tadi, kita tambahkan di aplikasi Mendeley Reference Manager. Ini langsung masuk ke bagian Mendeley Sites yang di bagian reference. Tetapi jangan lupa untuk memasukkan akunnya sama dengan Mendeley Sites-nya. Jangan lupa sama nih akunnya dengan Mendeley yang kalian miliki nih. Jangan lupa sama ya akunnya untuk bisa muncul di bagian Mendeley Sites-nya. Lalu untuk menambahkan kutipan caption pada kalimatnya, kita pilih dulu kalimatnya. Nah, bisa ini. Kita pakai yang ini. Lalu kita insert one citation untuk menambahkan citasinya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita benarkan dulu ke home, sudah benar Times New Roman, size-nya 12. Lalu lanjut, kita tambahkan citation pada kalimat ini, investasi. Investasi, insert one citation. Nah, akan muncul seperti ini juga. Lalu kita ke bagian yang lainnya, yang kita ambil kutipan dari jurnal tersebut. Kita insert citation. Nah, sama yang lainnya. Langkah selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis? Kita klik Mendeley Sites-nya, klik. Nah, pada bagian referensi ini kan tadi body caption-nya sudah kita masukkan ke insert citation di beberapa kalimat tadi ya. Otomatisnya kita ke klik titik 3, lalu ke insert bibliografi, klik aja. Nah, selanjutnya continue, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita pastikan dulu apakah model daftar pustaka ini sudah memakai American Psychological Association atau yang disingkat dengan APSTEL. Kita klik dulu, kita ke citation setting. Nah, pada change citation style kita klik. Nah, di sini kan sudah memakai American Psychological Association edisi 7 tahun ya. Nah, kalian kalau misalnya untuk merubah yang lain bisa American Medical Association dan lainnya bisa di sini. Nah, karena ini udah memakai, kita close saja. Nah, lalu setelah itu kita close saja. Nah, kita rapikan ke home, Times New Roman. Lalu ke size-nya 12. Lalu jangan lupa untuk menjustify paragrafnya. Nah, daftar pustaka otomatisnya telah selesai. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan dokumen yang telah kita buat semuanya? Kita rapikan dulu. Kita cek lagi. Lalu langkah selanjutnya kita akan men-save dokumen ini dengan cara klik file, lalu ke bagian menu save as. Nah, di sini kita mau nyimpen di PC, di laptop kita. Nah, bisa ke dokumen, folder dokumen, download atau desktop. Nah, bisa ke folder dokumen. Nah, di sini kita ganti aja namanya menjadi
Biasanya kan kita PDF. Nah, ini kita ke Word aja. Lalu klik save. Seperti itu. Otomatis akan kesimpan di PC kita. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.